Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Tony Riston, channelnya Wong Plembang, channelnya Wong Banyuasin. Dan mulai kali ini channel Tony Riston tidak hanya menyajikan video-video tutorial dan pembelajaran tentang komputer saja, namun kali ini akan merambah ke dunia pendidikan, tentunya melalui video-video pembelajaran yang akan terus kami upload. Baik siswa cerdas, dalam jumpa perdana ini kita akan mempelajari materi di kelas 5 mengenai panas dan perpindahannya. Sudah siap kalian untuk belajar? Mari kita belajar bersama-sama. Dalam materi panas dan perpindahannya tentunya timbul pertanyaan, menurut kalian apakah panas bisa berpindah? Lalu kemudian timbul pertanyaan, bagaimana caranya panas berpindah? Dan dalam kehidupan sehari-hari, apakah kamu pernah memegang gagang panci di atas kompor yang sedang menyala? Apakah kamu merasakan panas? Dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Dan untuk menjawabnya, mari kita saksikan video berikut ini. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas dari suatu benda ke benda lain yang saling bersentuhan tanpa melalui perpindahan materi. Contoh, rasa panas saat kita menyentuh cangkir berisi minuman panas. Kemudian konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dari satu benda ke benda lain dengan melalui perpindahan materi. Contohnya, perpindahan panas pada atmosfer melalui angin. Dan yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas dari satu benda ke benda lain dengan pemancaran gelombang elektromagnetik. Contohnya, perpindahan panas dari matahari ke bumi. Kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan perpindahan panas, di mana ada 3 cara yang barusan kita sebutkan tadi. Ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Dan berdasarkan gambar tadi, mari kita bahas satu persatu. Panas bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi dan konveksi memerlukan adanya medium atau perantara untuk perpindahan panas, sedangkan radiasi tidak memerlukan medium tersebut. Jika ada perbedaan suhu antara dua benda atau tempat, maka akan selalu terjadi perpindahan panas dari benda atau tempat yang suhunya lebih tinggi ke tempat suhunya yang lebih rendah. Nah, siswa cerdas, tentunya kalian sudah memahami, dan kini akan kita memperdalam lagi bahwa konduksi adalah perpindahan panas antara benda atau zat yang bersentuhan langsung. Konduksi terjadi karena ketika zat atau benda dipanaskan, partikel di dalamnya akan mendapatkan lebih banyak energi dan bergerak lebih banyak. Molekul-molekul ini kemudian bersentuhan dan memindahkan energi panas partikel di dekatnya. Ini menyebabkan perambatan panas antara zat. Contoh, ketika kita memegang cangkir berisi teh atau kopi yang panas, akan ada perpindahan panas dari minuman ke cangkir hingga ke tangan kita. Kemudian konveksi. Konveksi ini merupakan perpindahan energi panas dari tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin, seiring perpindahan materi yang bergerak antara tempat yang berbeda suhunya. Hal ini menghasilkan sirkulasi materi yang terus-menerus sampai ada kesetaraan suhu. Contoh, pada secangkir teh hangat adanya uap yang menunjukkan panas sedang ditransfer ke udara. Nah, siswa cerdas, yang terakhir adalah radiasi. Bagaimana perpindahan panas itu melalui radiasi? Radiasi adalah metode perpindahan panas yang tidak bergantung pada medium antara sumber panas dan benda yang dipanaskan. Jadi berbeda dengan konduksi dan konveksi. Panas ditransmisikan melalui radiasi elektromagnetik pada gelombang inframerah. Contoh, perpindahan panas dari matahari hingga sampai ke bumi.
Nah, kalian tentu sudah memahami materi panas dan perpindahannya. Kini kita akan mengetahui sampai sejauh mana kalian memahami materi yang telah disampaikan. Timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? Kemudian sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Lalu manfaat apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Tunjukkanlah cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Bagaimana cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api, dan mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan siswa cerdas, sampai di sini perjumpaan kita pada materi panas dan perpindahannya di kelas 5, tema 6, subtema 1. Selamat belajar, semangat belajar, menjadi siswa cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.